Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang dihadirkan oleh GB Morsarun Jakarta setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sekarang sudah mulai di pembahasan serial ke-6 dari pembahasan yang kita mulai pada bulan Februari kemarin. Untuk di tahun 2024, serial ini adalah serial pertama. Nah, serial pertama kita ini berjudul adalah 7 cara memiliki wajah seperti malaikat. Seperti yang selalu saya sampaikan dalam pendahuluan pembahasan ini, bahwa berwajah seperti malaikat itu kita ambil dari serial khotbah pertama yang disampaikan di ibadah minggu bulan Januari dan Februari, di mana kita membahas tentang kisah Stefanus. Di dalam Kisah Rasul 6 sampai kepada 7, pasal 7, di sana dikatakan bagaimana Stefanus itu wajahnya nampak seperti wajah malaikat. Maka itu kita ambil tema ini untuk dibahas dalam pembekalan karakter, supaya pembahasan ini sejalan dengan apa yang kita bahas dalam ibadah minggu. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya akan dipandu dari serial ini supaya kita semua bagaimana caranya menampilkan wajah seperti malaikat. Maksudnya adalah di mana waktu orang melihat kita, mereka mendapatkan berkat. Waktu melihat kita, mereka bersukacita. Waktu mereka melihat kita, nampaklah surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Itulah makna dari pengertian tentang berwajah seperti wajah malaikat. Nah, di serial ke-6 saat ini pada tanggal 7 Maret 2024, kita sudah sampai dengan urutan yang ke-6, yaitu kebaikan hati. Nah, untuk bisa menyelami apa makna dari kebaikan hati, kita hadirkan dulu penerjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dua kalimat ini, yaitu adalah kata yang pertama kebaikan dan kata yang kedua adalah hati. Jadi kebaikan hati ini, seri ke-6 ini punya dua kata, dan dua-duanya ini akan kita bedah di pendahuluan ini. Kata kebaikan yang pertama adalah sifat baik atau perbuatan baik. Kemudian kita lihat bagaimana definisi yang kedua, yaitu kegunaan. Kita skip saja, kita lihat di definisi yang ketiga. Kebaikan itu adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa kebaikan itu adalah sebuah sifat dan juga adalah perbuatan. Nanti kita akan bahas dalam poin-poinnya. Tetapi yang kedua adalah kata yang kedua, yaitu baik. Kebaikan hati. Nah, kata baik itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah elok, patut, teratur, bisa juga apik, rapih, tidak ada celahnya, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa definisi lainnya, kita lewati saja langsung kepada definisi yang keempat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata baik, yaitu adalah tidak jahat, tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan, dan sebagainya. Dan bisa juga baik itu adalah jujur. Maka itu dari dua definisi dari dua kata ini, kita akan masuk dalam poin pembahasannya. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita semua ini bisa memiliki kebaikan hati. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita lihat lagi dari kata kebaikan tadi, ada satu kata lagi maksud saya, yaitu adalah kata hati. Nah, hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada banyak definisi, kalau tidak salah ada 7, tetapi saya hadirkan saja 2 saja definisinya, yaitu definisi yang keempat dari kata hati itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Itu dikategorikan disebut sebagai hati. Jadi dari kata kebaikan ada kata dasarnya baik, kemudian ada kata satu lagi hati. Jadi kebaikan hati kita sudah hadirkan tadi definisi kebaikan, bisa juga sifat atau perbuatan. Kemudian dari kata hati adalah sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Definisi yang kelima dari kata hati adalah apa yang terasa dalam batin. Maka itu dari dua definisi ini kita akan mengacu kepada 3 cara mempraktekkan kebaikan hati agar kita bisa berwajah seperti malaikat. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, langsung saja masuk kepada poin yang pertama. Langkah yang pertama, cara pertama, bagaimana kita mempraktekkan kebaikan hati agar kita bisa berwajah seperti malaikat. Yang pertama adalah mengacu dari definisinya tadi, yaitu adalah memiliki sifat patut. Bagaimana caranya kita memiliki sifat patut ini? Mari kita selami dulu dari kata sifat. Sifat itu adalah
Definisi yang keempat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah dasar watak dibawa sejak lahir. Nah, saya tertarik dengan definisi yang keempat, walaupun tadi ada definisi yang 1, 2, 3, tapi kita eliminir saja karena tidak terlalu terkait dengan tujuan dari pembahasan kita ini. Tapi yang keempat ini adalah dasar watak yang dibawa dari lahir. Nah, saya tertarik dengan kata yang dibawa dari lahir. Memang ketika saya melihat sifat manusia itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu didapat dari didikan dalam keluarga. Saya besar dalam keluarga yang kawin campur, maksudnya kawin campur itu dari dua suku yang berbeda. Ayah saya dari Maluku, makanya saya mempunyai marga Maluku. Kemudian mama saya, ibu saya adalah dari Tionghoa. Kemudian Tionghoanya pun juga dari Kalimantan. Dengan kata lain, saya mengalami tumbuh besar dalam keluarga yang kawin campur, dua suku berbeda, maka itu pasti sifat saya pun juga menjadi seperti ini karena didikan dari dua suku yang berbeda ini, dan itu mewarnai sifat saya. Maka itu dari hal seperti ini kita bisa lihat bagaimana caranya supaya kita memiliki sifat patut. Nah, sifat itu adalah bentukan dari keluarga, dan saya juga melihat sifat itu juga adalah bentukan dari masyarakat. Ketika contohnya saya tinggal di kota Jakarta, besar di kota Jakarta, di kota metropolitan, bahkan waktu itu statusnya Jakarta adalah ibu kota. Dan info saja Bapak Ibu Saudara-saudari, saya baca di berita per tanggal 15 Februari kemarin ternyata status ibu kota Jakarta sudah selesai. Jadi dengan kata lain, tayangan kita hari ini pada tanggal 7 Maret 2024 saya sudah tidak lagi menjadi pendeta ibu kota. Dengan kata lain, artis-artis teman-teman saya pun udah nggak bisa lagi menyebut artis ibu kota. Kita semua berubah menjadi pendeta kampung dan artis kampung. Oke, kita balik kepada topiknya. Tadi intermezzo saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa memiliki sifat patut? Sifat itu adalah bawaan dasar watak yang kita dapat dari lahir. Sekali lagi, keluarga membentuk sifat kita, masyarakat membentuk sifat kita, dan yang ketiga, jangan lupa, agama itu juga menentukan sifat kita. Makanya agama yang kita peluk itu menentukan sifat kita. Nah, kekristenan, agama kita semua ini adalah mengajarkan tentang kasih. Maka itu saya bersyukur di Indonesia ini cerita semua tentang orang Kristen, mayoritas ceritanya selalu tentang kebaikan. Dan maka itu ini hal yang sangat baik karena agama pun itu membentuk sifat kita. Makanya jangan lupakan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, sampai kepada agama itu membentuk sifat dasar manusia. Kemudian kita lihat lagi bahwa sifat patut, di mana kita mencapai, cara pertama untuk mencapai kebaikan hati yaitu memiliki sifat patut. Artinya bawaan lahir kita ini itu harusnya adalah patut. Nah, kata patut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi yang pertama yaitu adalah baik atau layak atau pantas atau senonoh. Maka itu dari definisi yang pertama ini, kata patut ini yang adalah harus menjadi sifat kita, yaitu sifat kita ini, bawaan kita dari lahir adalah harusnya layak, harusnya pantas, harusnya senonoh. Artinya perbuatan kita itu harusnya baik. Makanya ketika kita melihat, oh orang ini melakukan perbuatan tidak baik, orang ini melakukan perbuatan tidak layak, orang ini melakukan perbuatan tidak pantas, orang ini melakukan perbuatan tidak senonoh. Artinya itu adalah sebuah perbuatan. Dan ini semua masuk dalam kategori tidak patut. Nah, sementara kita ini dipacu agar berwajah seperti malaikat, kita harus mempraktikkan cara yang keenam, yaitu adalah mempraktikkan kebaikan hati. Nah, untuk bisa berbaik hati, mempraktikkan kebaikan hati ini, maka kita mesti mempunyai sifat patut, sifat senonoh, sifat baik, sifat layak, dan sifat pantas. Nah, saya bagikan saja satu saja langkah aplikatif. Bagaimana caranya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memiliki sifat patut? Sederhananya adalah memiliki dasar watak yang dibawa sejak lahir. Makanya dalam pembahasan ini kita bisa mengevaluasi diri kita. Saya lahir dari keluarga Maluku dan Tionghoa. Tionghoanya Tionghoa Pontianak. Ada lagi Tionghoa Medan, Sumatera Utara, pasti karakteristiknya sedikit berbeda. Ada lagi Tionghoa yang dari Surabaya, Tionghoa dari Pulau Jawa. Jawa pun juga terbagi lagi. Tionghoa yang besar dari budaya Jawa Barat punya karakteristik sedikit berbeda, Jawa Tengah berbeda, yang ada juga di Jawa Timur berbeda. Tionghoa yang ada di NTT, yang ada di Papua, yang ada di Maluku, itu juga punya gaya berbeda. Jadi artinya itu semua mewarnai sifat watak dasar kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti menyadari ini. Maka itu, didikan keluarga itu penting di dalam pembentukan sifat manusia. Nah, pesan saya buat anak-anak muda yang menyaksikan program Faith Minutes Live ini, ketika Anda, adik-adikku, engkau belum berkeluarga, maka pesan saya adalah engkau harus memilih pasangan yang benar.
Suku itu pun juga engkau harus mengetahui pacarmu itu, calonmu itu adalah dari suku mana. Supaya engkau bisa mengetahui, mempelajarinya, apa saja kekurangannya dan kelebihannya. Supaya manakala ketika nanti engkau berkeluarga, engkau akan mendidik anak-anakmu sesuai dengan suku-suku itu. Suku suami, suku istri, itu akan mewarnai sifat watak dari anak kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang sudah berkeluarga, mari kita lihat dulu bagaimana caranya kita bisa berwajah seperti malaikat, yaitu menyadari dulu sifat watak bawaan kita dari lahir. Kalau saya dari suku Batak, saya dari suku Ambon, saya dari suku Dayak, saya dari suku Jawa, kita mesti tahu dulu watak-wataknya itu apa saja. Jadi dengan kata lain, kita juga mesti memahami juga watak dari pasangan kita, karena itu akan membentuk rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita akan punya karakter seperti bentukan dari sifat kita. Maka itu, kita semua sekarang yang sudah dewasa, bagaimana kita menyadari orang tua kita punya watak, punya tabiat, punya kebiasaan, yang mendidik kita. Nah, ini harus kita teliti. Kalau memang sifatnya itu tidak baik, wataknya itu kurang baik, tidak sesuai dengan Alkitab, mari kita tinggalkan itu semua. Makanya penting untuk kita bisa menyadari bagaimana bisa memiliki kebaikan hati. Yang pertama adalah menyadari watak bawaan dari lahir kita. Nah, dengan menyadari watak bawaan dari lahir ini, kalau ada yang kurang, bisa kita rubah. Ada yang baik, kita pupuk terus sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Itu pesan yang pertama. Makanya didikan juga dari keluarga itu kita perhatikan. Berikutnya adalah didikan dari masyarakat. Apalagi misalnya kita yang dulu misalnya besar di kampung, sekarang pindah ke kota Jakarta, yang sekarang pun juga sudah menjadi kampung, nggak ibu kota lagi. Artinya, dari mungkin dulu dari satu desa kecil, pindah ke kota yang lebih besar, maka itu dari perbedaan perpindahan itu, karena ikut orang tua, karena orang tua kerja, merantau, dan sebagainya, maka kita juga mesti menyadari, perubahan dari kebudayaan di mana kita tinggal, ini akan mempengaruhi watak kita. Kemudian yang terakhir adalah agama. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sebelum menjadi Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin agamanya lain, sekarang menjadi Kristen, maka ada perbedaan pandangan teologi, pandangan tentang kekekalan, pandangan tentang dosa, pandangan tentang pernikahan. Itu semua memberikan warna dalam mencetak watak kita. Maka itu dengan menyadari hal-hal seperti ini, kiranya kita semua bisa memacu diri kita untuk mempraktekkan kebaikan. Sehingga kita bisa meneliti, menguji, mengkaji mana sifat watak kita yang nggak baik dari agama sebelumnya, watak kita yang nggak baik dari suku orang tua kita, watak kita yang nggak baik dari lingkungan masyarakat, dari dulu sebelum kita pindah ke kota sekarang ini. Maka dengan menyadari itu semua, kita bisa mengoreksi diri kita. Sehingga pada akhirnya, kita bisa mempraktekkan kebaikan. Puji Tuhan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah bagaimana mempraktekkan kebaikan, yaitu memiliki perbuatan yang tidak ada celahnya. Sesuai definisi KBBI tadi, perbuatan kita harus tidak ada celahnya. Maka itu dalam praktek kebaikan, bagaimana caranya sekarang kita memulihkan watak lahir yang tidak baik menjadi baik. Seperti poin 1 tadi, bahwa kita mesti menyelidiki orang tua kita, sehingga karena mereka yang membentuk watak kita. Kita menyelidiki masyarakat di mana dulu kita bertumbuh, sekarang kita tinggal, kita juga mesti mengetahui. Karena itu pun juga mempengaruhi watak kita. Kemudian agama kita, kalau kita dari agama lain, sekarang berubah menjadi Kristen, kita mesti menyadari apa saja perubahannya, perbedaannya. Sehingga ini akan mempengaruhi watak kita. Nah, poin yang kedua ini adalah dalam rangka memiliki perbuatan yang tidak ada celahnya, semuanya harus baik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mesti memulihkan watak lahir kita ini. Yang tidak baik, itu mesti kita tinggalkan. Makanya seperti dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga ketika kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik itu, mesti kita robah dengan pergaulan kita. Makanya kalau berbicara tentang pergaulan, Bapak Ibu Saudara-saudari, pergaulan kita ini bukan hanya pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita saja, tetapi pergaulan juga dengan keluarga, pergaulan juga dengan agama kita. Artinya pergaulan kita dengan Tuhan yang diwakilkan dengan membaca kitab suci kita, yaitu Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita tahu apa isi pikiran Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita jadi tahu apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan tidak inginkan. Maka ini adalah pergaulan kita dengan Tuhan. Maka itu ketika kita membaca Alkitab, kita jadi tahu apa yang Tuhan mau. Maka ini akan membentuk watak kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan 3 langkah ini tadi, menyelidiki watak keluarga kita, melihat watak masyarakat di mana kita bertumbuh dan kita tinggal, sampai menyelidiki apa sih wataknya Tuhan yang dapat kita jumpai di dalam Alkitab. Maka ini juga menjadi pembentukan karakter kita untuk memiliki perbuatan yang tidak ada celahnya.
Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, harus banyak kita melihat, meneliti diri kita, melihat orang tua kita, melihat masyarakat, dan tentu harus rajin baca Alkitab. Saya sangat yakin, bila sifat sudah baik, pasti perbuatan kita akan baik. Dan itu saya sudah sangat yakin, ini adalah hukumnya. Jadi apa yang kita masukkan dalam pikiran kita baik, akan keluarnya baik. Apa yang kita masukkan jahat, akan keluarnya jahat. Dengan demikian, kita harus tahu bahwa apabila sifatnya sudah baik, pasti perbuatannya akan baik. Maka itu, ini poin yang kedua, harus perbuatan kita tidak memiliki celah. Seperti kata Tuhan Yesus atau kata Alkitab, sempurnalah engkau seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna. Itu menjadi cita-cita kita bersama. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana caranya mempraktekkan kebaikan hati agar berwajah seperti malaikat. Yang ketiga adalah memiliki sifat dan perbuatan tidak jahat. Seperti definisi tadi, poin ketiga ini adalah kesimpulan saja dari poin 1 dan poin 2. Poin 1 adalah sifat, poin yang kedua adalah perbuatan. Nah, poin yang ketiga ini saya gabungkan saja. Memiliki sifat dan perbuatan yang tidak jahat. Dimulai tadi, kita meneliti diri kita. Kalau ada watak-watak yang tidak baik, kita singkirkan. Sekarang kita melakukan perbuatannya. Dalam perbuatan ini, kita selalu menjaga dorongan hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, poin yang ketiga ini poin yang sama dengan poin serial kelima Kamis lalu. Poin ketiga saya bahas juga tentang selalu menjaga dorongan hati. Dan poin yang keenam ini pun saya kembali hadirkan. Bukan berarti kita ulangi lagi karena saya nggak punya bahan, bukan. Karena ini penting, harus diulangi lagi. Maka itu saya melakukan pengulangan lagi, bagaimana caranya memiliki sifat dan perbuatan yang tidak jahat. Maka itu selalu kita menjaga dorongan hati. Apa itu dorongan hati? Keinginan, perasaan, mood, suasana hati kita, atau bahkan segala angan-angan kita, itulah dorongan hati. Emosi, nafsu, itu juga adalah dorongan dari hati. Maka itu kita harus selalu melawan dorongan hati yang kuat terhadap nafsu negatif. Artinya ketika ada nafsu-nafsu negatif, keinginan-keinginan negatif, ini dorongannya kuat keluar dari diri kita, maka ini harus kita kendalikan. Apa saja contohnya deh, misalnya terlalu marah. Bukan berarti marah itu tidak boleh. Alkitab itu tidak melarang untuk kita marah, tapi marah dengan konstruktif. Artinya marah untuk tujuan memajukan orang lain, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus juga marah-marah kok. Dalam arti Tuhan Yesus pergi ke bait Allah, Tuhan Yesus membalikan meja penukar uang, para penukar uangnya Tuhan gebuk mereka pakai rotan. Itu adalah marah edukatif. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalian semua menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Nah, itulah gambarnya. Tuhan Yesus marah juga kok. Tetapi pada momen yang tepat, momen yang pas. Nah, artinya orang Kristen boleh marah, karena marahnya harus tepat. Tapi kalau kita marah-marah tidak ada tujuannya, itu adalah mengeluarkan nafsu saja. Kita marah karena kita nafsu pengen balas dendam, kita iri hati, dan sebagainya. Nah, itu harus kita jaga dalam rangka menjaga dorongan hati. Kemudian juga kita selalu melawan dorongan hati yang kuat terhadap nafsu positif juga. Apa itu melawan dorongan kuat untuk nafsu positif? Misalnya adalah ketika kita kumpul dengan teman-teman, kita sampai bersuka cita. Bersuka cita itu pun juga tidak dilarang oleh Alkitab, tapi jangan berlebihan. Karena bersuka cita berlebihan, akhirnya kita kompromi dengan dunia. Karena kita, wah udah lama nggak kumpul-kumpul ya sama teman-teman lama, ya udah kita minum-minum yuk. Begitu. Nah, itu adalah positif yang berlebihan. Artinya, mari kita kendalikan semua semangat dorongan hati ini, baik dari negatif maupun positif. Kemudian, langkah yang terakhir untuk poin yang ketiga, di mana kita memiliki sifat dan perbuatan yang tidak jahat. Yang terakhir adalah selalu menjaga selera hati, yaitu adalah memelihara semangat di dalam diri untuk selalu melawan perasaan negatif. Jadi, selera kita ini dari hati kita muncul, harus kita dasari dari firman Tuhan. Harus kita dasari dari watak diri kita yang positif, yang kita bawa dari keluarga kita, yang kita bawa dari komunitas masyarakat. Makanya tidaklah aneh ada peribahasa mengatakan ketika pergi ke kandang kambing kita mengembik, kita pergi ke kandang harimau kita mengaum. Artinya kita menyesuaikan diri kita dengan budaya, dengan keadaan, dengan daerah di mana kita berada. Bukan berarti kita kompromi. Maksud dari peribahasa itu adalah kita menghargai budaya yang positif, tata krama yang ada di setiap daerah, kita mesti mencocokkan, menyesuaikan diri. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan menyadari seperti ini, kita menjaga selera hati kita. Makanya ketika misalnya contoh, saya bergaul dengan pendeta-pendeta dari barat, dan mereka punya kebiasaan jauh berbeda dengan kebiasaan kita. Kita orang Indonesia diajarkan tangan kanan ini tangan sopan. Jadi apapun kita menyalami, kita selalu menggunakan tangan kanan. Walaupun misalnya di Indonesia ada orang kidal, artinya tangan aktifnya, tangan utamanya tangan kiri, dia nulis dengan tangan kiri, dia melakukan apapun kuatnya dengan tangan kiri. Seperti anak saya yang pertama kidal. Anak saya yang pertama kidal, saya kanan. Begitu. Tapi ketika anak saya walaupun kidal,
Saya tidak paksa untuk dia berubah menjadi kanan seperti kebanyakan orang, tapi saya tetap ajarkan. Ketika kamu salaman dengan orang, kamu harus pakai tangan kanan. Bukan tangan aktif kamu, karena kamu kidal. Tetap harus pakai tangan kanan. Menyapa orang dengan melambaikan tangan, pakai tangan kanan. Ketika di kelas nanti ditanya, kamu mau angkat tangan kanan yang kamu pakai. Bukan tangan aktif kamu, karena dia kidal. Itu kultur kita di Indonesia. Tapi kalau di negara barat, orang kidal pun juga ini lebih banyak orang-orang kidal daripada orang di Indonesia yang kidal. Kenapa? Karena budaya sana pun tangan kiri nggak ada masalah, nggak ada istilah tangan manis, tangan sopan. Semua tangan sopan kok. Makanya ketika dulu waktu saya bertemu dengan orang-orang luar negeri, saya cukup mengalami yang namanya culture shock budaya. Ketika saya bersalaman dengan dia, tentukan pendeta-pendeta, "Shalom, how are you?" Toto mereka bisa kasih tangan kiri untuk nyalamin tangan kanan saya. Nah, jadi dengan kata lain, ini pun juga adalah watak dari orang-orang barat. Bukan berarti kita berkata, wah mereka nggak sopan ya, kurang ajar. Bukan, karena memang wataknya yang ada di keluarga, di masyarakat, seperti itu. Makanya dengan kita menyadari perbedaan-perbedaan ini, kita bisa beradaptasi dalam kehidupan ini dari berbagai macam perbedaan budaya, agar kita bisa mempraktekkan kebaikan hati. Nah, jadi akhir kata, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita pacu diri kita untuk kita bisa beradaptasi dalam banyak keadaan, banyak situasi, banyak orang, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mempraktekkan kebaikan. Puji Tuhan, itu saja yang saya mau bagikan dalam episode hari ini, 7 Maret 2024. Bapak Ibu Saudara-saudari, di layar ada QR Code yang bisa di-scan. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa diberikan kesempatan oleh gereja untuk mendukung secara finansial bagi program ini. Bapak Ibu bisa berikan bantuan dana di QR Code itu langsung ke rekening gereja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari tentu yang menggunakan YouTube, Bapak Ibu dipersilakan untuk subscribe akun YouTube GB Morsaron TV. Yang menggunakan Facebook, Bapak Ibu silakan follow, like akun Facebook page GB Morsaron. Yang menggunakan Instagram, kita punya 2 lagi akun, yaitu yang pertama adalah GB Morsaron, kemudian ada 1 akun Faith Minutes. Bapak Ibu bisa follow dua-duanya. Untuk pembekalan karakter tengah minggu ini kita taruhnya di akun Faith Minutes. Kemudian di podcast, Bapak Ibu bisa dengarkan pembekalan karakter ini di 3 podcast. Yang pertama adalah Spotify Podcast, Apple Podcast, dan Google Podcast. Jadi Bapak Ibu bisa pilih platform apapun, kita sudah tersedia di sana. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Saya mau tutup dalam doa dalam pertemuan ini. Bapak dalam surga, terima kasih. Tuhan memberkati semua kami yang sudah mengikuti program pembekalan karakter Faith Minutes Live ini. Tuhan berkati semua kami, bantu kami supaya kami berwajah seperti malaikat, artinya kami menjadi berkat bagi banyak orang seperti Stefanus. Tuhan tolong kami yang punya pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi gereja kami GB Morsaron Jakarta dan cabang-cabang, dan tentu kami doakan juga bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami sekaligus menutup pertemuan Faith Minutes Lab episode 7 Maret 2024. Ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian sudah pertemuan kita. Kita akan jumpa dalam pertemuan Kamis depan dalam pembahasan yang masih sama, 7 cara untuk memiliki wajah seperti malaikat. Seri ke-7 minggu depan kita akan jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.